everyone, welcome to my YouTube channel. Before that, I'm Desiana, a second semester student at Universitas Teknokraт Indonesia, majoring in accounting. Okay, today I will talk about ethic and etiquette. Okay, let's get started. So guys, yang pertama, mengapa sih etika dan etiket itu penting? Yang pertama, etika dan etiket itu dapat membangun citra diri. Artinya, ini dapat membentuk deh persepsi dari orang lain terhadap diri kita, mulai dari kepercayaan dan kredibilitas lahir dari konsistensi pelaku. Yang kedua, ada mengembangkan potensi. Kesadaran moral dan kebiasaan sopan ini membantu kita nih untuk mengenali kelemahan, mengasah kekuatan, dan bertumbuh secara berkelanjutan. Yang terakhir ada diterima dalam pergaulan. Nah, sikap hormat dan etika profesional ini akan memudahkan kerjasama, membuka peluang, dan memperluas jaringan sosial maupun karir. Nah, jadi itu tadi mengapa pentingnya etika dan etiket. Oke, kita perlu nih memahami dulu dasar-dasar dari etika. Etika ini merupakan kerangka nilai yang membimbing keputusan dan tindakan. Nah, ini berbeda nih dari moral sekedar sebagai keyakinan pribadi. Etika ini sering menjadi refleksi atas norma sosial dan filosofi. Unsur pentingnya yaitu pemahaman prinsip seperti keadilan dan kejujuran, kesadaran konsekuensi, serta kemampuan untuk mendengarkan suara hati sebagai kompas internal. Yang pertama ada etika sebagai landasan moral. Ini merupakan prinsip yang membantu menilai benar atau salah dalam konteks tindakan. Yang kedua ada etika versus moral. Moral itu merupakan keyakinan personal. Jika etika itu merupakan refleksi sistematis dan norma publik. Yang terakhir yaitu norma sosial. Ini merupakan aturan tidak tertulis nih yang memfasilitasi kohesi sosial dan kepercayaan. Nah, selanjutnya ada etiket dalam kehidupan sehari-hari. Etiket ini adalah manifestasi nih dari praktis etika. Nah, seperti tata krama, bahasa tubuh, cara menyapa, dan kesopanan verbal atau nonverbal. Dalam konteks profesional, etika ini mencakup penampilan, waktu, dan aturan komunikasi yang mencerminkan rasa hormat kepada orang lain. Yang pertama ada sopan santun, seperti ucapan terima kasih dan permintaan maaf yang tulus, serta perhatian pada bahasa tubuh dan nada bicara. Selanjutnya ada komunikasi efektif, ini seperti mendengarkan aktif, memberi umpan balik konstruktif. Jadi kita perlu mendengarkan seseorang itu dengan baik nih. Makanya itulah perlunya etiket. Selanjutnya ini contoh dari etiket profesional itu seperti tepat waktu, berpakaian sesuai konteks, menjaga privasi klien, dan menjaga etika digital seperti email dan media sosial. Nah, next ini merupakan pengembangan kepribadian holistik. Pengembangan kepribadian ini menggabungkan aspek psikologis seperti kebiasaan dan pola pikir, sosial seperti keterampilan hubungan, dan budaya nih atau nilai-nilai dan identitas. Fokusnya yaitu untuk mengasah sifat baik, mengurangi kebiasaan merugikan, dan membangun rutinitas yang mendukung tujuan jangka panjang. Yang pertama, kenali dulu diri kita sendiri. Refleksi kekuatan, kelemahan, dan pemicu emosi ini merupakan langkah awal dari perubahan. Yang kedua ada praktik harian. Latihan kebiasaan kecil seperti disiplin waktu, kebiasaan membaca, dan komunikasi sadar. Nah, jadi kita perlu nih jadikan kebiasaan hal-hal yang baik itu dijadikan kebiasaan, maka pasti kita akan selalu menerapkan gitu kalau itu udah jadi kebiasaan kita. Selanjutnya yaitu pertumbuhan berkelanjutan. Ini seperti pembelajaran seumur hidup, mentoring, dan evaluasi berkala atas kemajuan gitu. Kemajuan dari proses-proses kita, dari praktik-praktik tadi itu nanti ada di pertumbuhan yang berkelanjutan ini. Next yaitu etika dalam konteks profesional.
Yang dimaksud profesional itu bisa dari dunia kerja nih. Nah, di lingkungan profesional, etika ini mencangkup integritas, transparansi, dan tanggung jawab terhadap tugas. Nah, soft skill seperti komunikasi, kepemimpinan, manajemen waktu, dan empati ini memperkuat implementasi etika dalam praktik kerja sehari-hari. Sinergi etika plus soft skill ini akan menciptakan reputasi profesional yang berkelanjutan. Yang pertama ada integritas. Integritas ini merupakan kejujuran dalam laporan, pengambilan keputusan yang adil, dan konsistensi antara kata dan tindakan. Itu merupakan integritas. Next yaitu komunikasi. Komunikasi itu ada transparansi, kejelasan tujuan, dan kemampuan untuk menyampaikan pesan tanpa merendahkan pihak lain. Yang selanjutnya ada manajemen waktu. Manajemen waktu itu artinya yaitu tanggung jawab terhadap tenggat, prioritas yang jelas, dan menghargai waktu pihak lain. Ini seperti disiplin ya, disiplin waktu atau manajemen waktu sama aja. Oke, yang selanjutnya itu penerapan dalam kehidupan. Implementasi etika dan etiket ini butuh praktik yang konkret seperti belajar seumur hidup, refleksi berkala, kemauan berubah, dan membangun kebiasaan kecil yang bertahap. Strateginya yaitu tetapkan tujuan mikro atau tujuan yang kecil loh, cari mentor, minta umpan balik, dan ukur kemajuan lewat jurnal atau KPI pribadi. Yang pertama itu belajar terstruktur. Nah, rencana ini bisa mencakup rencana pembelajaran mingguan nih seperti baca, praktikan, dan didiskusikan. Selanjutnya ada refleksi rutin yaitu evaluasi mingguan. Apa aja nih yang udah berhasil? Nah, apa yang perlu kita perbaiki? Apa yang perlu dievaluasi lagi nih dari apa yang sudah kita lakukan di praktik tersebut. Kemudian yaitu perubahan bertahap. Bangun kebiasaan kecil ini mulai dari 0,5 sampai 2% per hari yang berkelanjutan. Jadi bertahap aja nih, bertahap ya kecil-kecil dulu ya, sedikit demi sedikit. Ya, pasti perubahan itu pasti akan ada. Nah, oke, yang terakhir yaitu kesimpulan menjadi pribadi unggul dan profesional. Etika dan etiket ini bukan sekedar aturan saja. Mereka ini merupakan investasi karakter, integrasi nilai moral, keterampilan interpersonal, dan praktik sehari-hari ini membentuk pribadi yang utuh, dipercaya, dan efektif. Mulai dari niat yang tulus, konsistensi tindakan, hingga kebiasaan kecil, semua itu berkontribusi pada kesuksesan jangka panjang. Okay guys, that was an explanation this time. If you have any question, you can ask in the column comment. I hope this knowledge is useful for all of you. See you in the next video. Goodbye everyone.